Apakah ada rencana kalian untuk tahun ini memelihara ikan mas? Jika memang iya, cocok banget nih jika kalian datang pada video yang satu ini. Nah, perlu kalian ketahui jika ikan mas sendiri merupakan jenis ikan air tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain memiliki rasa yang enak dan gurih, kandungan yang terdapat pada daging ikan mas sangatlah besar. Tak heran dong jika di semua tempat makan, ikan mas menjadi hidangan yang paling banyak disajikan. Maka dari itu, pemasok ikan mas jadi kewalahan menangani hal tersebut. Lalu bagaimana budidaya ikan mas yang baik? Tips usaha budidaya ikan mas bagi pemula. Persiapan kolam. Hal yang pertama kali kalian harus persiapkan sebelum memutuskan untuk membudidayakan ikan mas, yaitu mempersiapkan kolam yang akan dijadikan sebagai tempat budidaya. Di mana kolam sendiri tidak boleh sembarangan dibuat ya guys, karena ikan akan betah jika berada dalam kolam yang sesuai dengan ketentuan. Kolam ikan sendiri di sini kalian bisa memilih menggunakan kolam terpal, kolam beton, drum, dan masih banyak lagi lainnya. Dipastikan dulu jika kalian akan menggunakan kolam jenis apa, karena setiap kolam memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Namun, jika kalian menginginkan untuk mendapatkan kualitas ikan yang besar, maka kolam beton yang bisa kalian pilih. Tapi nih sobat, jika kalian berharap agar bisa menghemat biaya dalam proses pembudidayaan ini, maka kolam yang baik kalian gunakan yaitu kolam terpal. Karena selain murah dibelinya, kolam terpal juga mudah dibuat dan tidak membutuhkan banyak bahan dan alat pada proses pembuatannya. Pemijahan indukan. Langkah selanjutnya yang dapat kalian lakukan pada saat proses pembudidayaan ikan, yaitu pemijahan indukan. Pemijahan indukan ikan mas sendiri dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode alami dan juga metode buatan. Cara alami yang dapat dilakukan dengan pembuatan sel spermate sel telur secara alami. Sedangkan untuk cara pemijahan buatan dilakukan dengan cara in vitro atau melakukan penyuntikan hormon atau implizer pada ikan itu sendiri. Jadi tinggal kalian tentukan sendiri dong mau pilih metode yang mana. Semua itu memiliki keuntungan sendiri-sendiri bagi petani dan juga bagi ikan itu sendiri. Kelebihan budidaya ikan mas. Setelah Anda mengetahui jenis ikan mas konsumsi yang ada di Indonesia, Anda dapat membudidayakan ikan mas sesuai dengan kebutuhan Anda. Contohnya, sebagai konsumsi pribadi maupun untuk dijual karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, membudidayakan ikan mas juga memiliki kelebihan lain. Simak penjelasan berikut. Memiliki potensi harga jual. Berdasarkan data dari kkp.go.id, harga ikan mas mengalami kenaikan sebesar 0,6% yang disebabkan oleh naiknya IT. Harga jual tentu menjadi salah satu alasan, bahkan alasan utama seseorang membudidayakan ikan mas. Harga ikan mas di pasaran terus mengalami kenaikan dan terlihat menjanjikan. Terlebih lagi, dari data nilai tukar usaha pembudidaya ikan atau NPTI tumbuh sebanyak 1,43% di tahun 2019. Perawatan yang mudah. Ikan air tawar satu ini mudah dipelihara, sehingga tidak membutuhkan banyak modal apabila Anda ingin memulai membudidayakan ikan mas. Ikan mas dapat hidup di kolam dengan air dangkal dan mengalir, serta suhu yang dibutuhkan berkisar 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Selain suhu serta habitat kolam ikan mas yang mudah, ikan mas dinilai memiliki pertumbuhan yang cukup serta tahan terhadap penyakit seperti parasit. Memilih bibit. Setelah Anda memilih serta menyiapkan jenis kolam ikan sebagai tempat untuk membudidayakan ikan mas Anda, maka langkah selanjutnya adalah memilih bibit ikan mas.
Anda perlu memperhatikan pemilihan bibit ikan mas agar hasil panen memuaskan. Sebaiknya Anda memilih bibit ikan mas yang siap untuk dibudidayakan agar Anda fokus pada peningkatan berat serta besar tubuh ikan mas. Untuk mendapatkan bibit ikan mas yang bagus serta unggul, Anda dapat membeli bibit ikan mas melalui UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPPI, serta kelompok peternak bibit ikan dengan sertifikasi. Merawat bibit ikan mas. Sepertinya yang telah penulis jelaskan bahwa ikan mas merupakan salah satu ikan air tawar yang sering dibudidayakan karena kemudahannya untuk dibudidayakan. Namun Anda tetap perlu memperhatikan cara perawatan ikan mas agar Anda dapat memperoleh hasil panen yang berkualitas. Kualitas ikan mas tentu bergantung pada cara perawatannya. Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Memberi makanan ikan mas. Anda dapat menghitung kebutuhan pangan ikan mas dengan rumus sebagai berikut. 3 dikurangi 5% kali bobot rata-rata per ekor dikali jumlah tebar kurangi kematian. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Anda dapat melakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut atau memberikan pakan yang berupa pelet yang memiliki kadar protein 26 hingga 28% dan berikan pakan dengan frekuensi 5 kali dalam satu hari. Mengendalikan hama serta penyakit. Anda tentu ingin memanen ikan mas dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui gejala apabila ikan mas budidaya Anda terserang penyakit atau hama. Mengenali gejala penyakit atau hama ini akan membantu Anda untuk mendapatkan penghambat pertumbuhan penyakit atau hama. Terdapat 2 jenis hama dengan ukuran kecil yang dapat menyerang ikan mas budidaya Anda, seperti kutu, larva, dan serangga. Untuk hama seperti larva dapat Anda atasi dengan menjaring larva serta memberi tambahan nutrisi untuk ikan mas Anda. Anda dapat menggunakan suplemen untuk ikan ternak yang memiliki bakteri premium, sehingga dapat mencegah pertumbuhan larva, kutu maupun serangga. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan ikan mas Anda terkena hama adalah kemungkinan salah satu bibit ikan telah membawa penyakit atau hama tersebut. Ikan mas Anda kekurangan nutrisi, kualitas air kolam tidak baik, ada zat-zat berbahaya yang masuk ke kolam ikan Anda. Sedangkan ada pula penyakit seperti jamur, kutu ikan, bintik putih, hingga cacing insang yang dapat menyerang ikan mas Anda. Untuk keempat penyakit tersebut, Anda perlu melakukan pencegahan lebih awal. Memberikan probiotik pada ikan mas. Anda perlu memberikan probiotik pada ikan mas budidaya Anda. Pemberian probiotik akan menunjang kualitas dari pertumbuhan ikan. Selain itu, memberikan probiotik memiliki manfaat sebagai berikut. Dapat menanggulangi penyakit pada sistem budidaya ikan, dapat menjaga kelanjutan usaha budidaya ikan, dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan, menjamin keamanan produk budidaya, yaitu ikan mas, memberikan jaminan mutu seperti bebas kontaminan, bebas residu, bebas antibiotik, dapat memperbaiki kualitas air kolam, dapat mengendalikan infeksi bakteri yang ada di habitat budidaya ikan, dan yang terakhir yaitu dapat memperbaiki rasio dan konversi pakan.